Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita berjudul Jin Wanita. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Haji Tamrin datang pagi-pagi saat Anto sedang bersiap pergi ke kebun karet. Anto mempersilakan orang terkaya di kampungnya untuk duduk di kursi bambunya. Haji Tamrin menolaknya. Dia cuma ada perlu sebentar. Anto menurunkan peralatannya. Sudah hampir 2 bulan, kamu belum membayar hutang juga. Haji Tamrin berkaca pinggang, nada suaranya terdengar kasar. Hutang? Hutang apa, Pak? Saya tidak pernah berhutang pada Pak Haji. Anto mengernyitkan dahinya. Bukan kamu, tapi istrimu. Dia bilang nanti akan dibayar suamiku. Jangan pura-pura tidak tahu. Haji Tamrin memegangi kepalanya. Dia bingung dengan orang-orang yang dia tagih. Pasti ada saja alasannya. Salah satunya pura-pura tidak tahu. Anto sampai berani bersumpah kalau dia tidak tahu apa-apa soal hutang itu. Haji Tamrin menjelaskan lagi. Bahkan sampai mengeluarkan buku catatan hutang dari orang-orang. Mata Anto membesar saat melihat nama istrinya ada di daftar itu. Dia pinjam 1 juta. Ini tanggalnya, 2 bulan yang lalu. Masih tidak percaya? Haji Tamrin mendekatkan buku itu ke wajah Anto. Anto menggeleng karena tidak percaya kalau istrinya berhutang tanpa sepengetahuannya. Hei, kenapa ngelamun? Ayo datang ke sini. Aku datang ke sini bukan mau melihat orang melamun, tapi mau meminta uangku. Haji Tamrin mengejutkan Anto yang sedang memikirkan istrinya. Anto yang tidak tahu apa-apa meminta Pak Haji Tamrin untuk menagih pada istrinya saja. Hal itu mengundang amarah Haji Tamrin karena bukannya membayar malah saling melempar. Haji Tamrin berdiri dan berusaha masuk ke rumah. Anto kaget lalu mencoba menghalanginya. Kalau kamu tidak mau membayar, biar aku ambil saja barang-barang di rumahmu untuk membayarnya. Masih untung aku tidak memberinya bunga karena aku merasa kasihan. Haji Tamrin menangkis tangan Anto yang berusaha menghalanginya. Tunggu Pak, tunggu sebentar. Aku akan membayarnya, tapi tidak sekarang. Anto terus berusaha menghalanginya. Haji Tamrin berhenti lalu menatap dalam-dalam mata Anto. Anto menunduk dan berjanji akan membayar hutangnya kalau dia gajian. Haji Tamrin sempat tidak percaya. Anto berani menjaminnya. Dia akan rela barang-barang di rumahnya diambil jika tidak menepati janjinya. Apa kamu yakin itu? Jangan-jangan nanti kamu dan istrimu kabur? Haji Tamrin masih menyelidiki curiga. Tidak Pak Haji, kami tidak mungkin bisa kabur. Anto mengatupkan kedua telapak tangannya. Haji Tamrin sempat berpikir sejenak. Lalu dia memutuskan untuk memberi kesempatan pada Anto. Sebelum pulang, Haji Tamrin mengancam akan mengambil semua barang-barang yang ada di rumahnya kalau dia tidak membayar hutangnya. Awas saja, ancam Haji Tamrin sebelum melenggang pergi meninggalkan rumahnya. Anto mengangguk. Kesedihan menyelimuti hatinya. Dia tidak menyangka istrinya yang selama ini sangat dia percaya ternyata diam-diam malah berhutang tanpa sepengetahuannya. Sepanjang dia bekerja, Anto terus memikirkan istrinya. Dia ingin segera pulang dan memarahi istrinya karena sudah keterlaluan. Selesai sholat maghrib di rumahnya, istrinya baru saja pulang. Tanpa memberi salam dan menjabat tangan Anto, istrinya berjalan melewati suaminya begitu saja dan duduk di tikar yang ada di ruang tamu. Anto yang melihat itu menggeleng-geleng dan langsung mendekatinya. Kamu dari mana? Kenapa baru pulang? Anto sudah tidak tahan meluapkan emosinya. Tadi ikut arisan ibu-ibu. Surti menjawab enteng sambil membereskan kuku-kukunya. Arisan? Dapat uang dari mana kamu? Bukannya arisan itu untuk ibu-ibu pegawai kantor kepala desa yang uangnya banyak? Wajah Anto memerah. Surti menurunkan tangannya lalu menatap suaminya. Kamu tidak perlu tahu aku dapat uang dari mana. Yang jelas aku ingin seperti mereka bisa arisan dan beli baju kapan saja. Gara-gara itu, kamu berhutang pada Pak Haji Tamrin tanpa sepengetahuanku? Anto bersungut-sungut. Surti yang mendengar itu langsung kaget. Dia diam sejenak lalu kembali duduk normal. Anto dengan nada tinggi menceritakan kedatangan Pak Haji Tamrin tadi pagi. Surti bukannya merasa bersalah, malah masih sibuk membersihkan kuku-kukunya. Melihat itu membuat Anto kalap. Dia meminta istrinya untuk melunasi hutangnya sendiri. Kamu itu laki-laki macam apa, hah?
Seharusnya suami itu bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada istrinya. Toh, hutang itu ada karena kamu tidak pernah cukup memberiku uang. Paham? Surti menaikkan badannya hingga sejajar dengan Anto. Anto diam saja. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Istrinya sudah berubah sekarang. Padahal dulu gajinya per bulan selalu cukup untuknya. Tapi entah kenapa sekarang istrinya tidak merasa cukup dengan gajinya itu. Mungkin gara-gara pergaulan istrinya dengan ibu-ibu pejabat desa. Anto tidak mau melanjutkan perdebatan itu. Kalau dia terus melanjutkan, bukannya mau mengakui kesalahannya, istrinya malah semakin merendahkannya. Anto memilih untuk tidur duluan. Saat membersihkan halaman rumah di pagi hari, Anto jatuh karena terpleset. Kakinya terkilir. Anto meneriaki istrinya untuk meminta tolong. Istrinya keluar dan malah marah-marah karena suara Anto mengganggu tidurnya. Anto menunjuk kakinya. Kakiku terkilir. Tolong pijat sebentar, supaya sakitnya hilang dan aku bisa berdiri. Anto meringis kesakitan. Dia masih duduk dengan keadaan kaki kanannya lurus ke depan. Aku gak bisa mijit. Tanganku nanti cepat keriput. Sudah, jangan manja. Aku mau tidur lagi. Surti mendengus lalu masuk ke dalam. Anto teriak-teriak lagi memanggil nama istrinya. Tetapi istrinya tidak mengubris. Anto mencoba berdiri sendiri meskipun kakinya yang terkilir sangat sakit. Setelah berhasil, dia jalan dengan terpincang-pincang. Anto mengambil minyak untuk kakinya yang terkilir. Dia coba pijat sendiri selama mungkin, hingga akhirnya kakinya sudah enakan. Syukurlah kakiku sudah sembuh. Aku bisa berangkat kerja lagi. Batin Anto kegirangan. Saat hendak mandi, dia melihat istrinya keluar dari kamar. Anto pikir istrinya akan membuatkan sarapan untuknya, sehingga dia percepat mandinya. Ketika sudah selesai berpakaian, Anto buru-buru ke dapur. Saat melihat meja, dia tidak menemukan apa-apa. Bahkan nasi pun dia tidak punya. Anto tanpa berpikir panjang langsung menemui istrinya yang sedang berdandan di kamar. Istrinya tidak mengubris kedatangannya dan malah asyik berdandan. Kamu kenapa tidak membuatkanku sarapan? Ini jam berapa? Amarah Anto memuncak. Apa kamu tidak bisa buat sarapan sendiri? Pagi ini aku ada urusan. Sudah ditunggu ibu-ibu karena arisannya akan dibuka. Surti tetap masih berdandan. Arisan dengan membuatkanku sarapan? Itu lebih penting membuatkanku sarapan. Anto mengepalkan tangan karena saking gemasnya. Apa katamu? Lebih penting membuatkan sarapan? Membuatkan sarapan itu membuat uang jadi berkurang. Sedangkan arisan membuat uang menjadi bertambah. Sampai di sini kamu paham? Kalau aku hanya mengandalkan penghasilanmu saja, itu kurang. Surti melemparkan kacanya dan pergi dari kamar meninggalkan Anto yang masih diam saja karena hatinya terluka. Karena tidak ada apa-apa yang dimakan, Anto terpaksa pergi bekerja tanpa sarapan. Jika dia buat sendiri sarapannya, maka dia akan pergi terlambat ke kebun karet dan bosnya akan marah. Perutnya bunyi berkali-kali saat dia memanen getah karet. Sebenarnya tubuhnya sudah merasa tidak enak. Pandangannya sedikit kabur dan kepalanya berkunang-kunang. Tetapi di antara jam 7 hingga jam 10 pagi, semua pekerja tidak boleh beristirahat. Karena di jam itu getah karet sedang keluar banyak. Sebisa mungkin semuanya membuat aliran getah sebanyak-banyaknya. Lama-lama wajah Anto semakin pucat. Keadaannya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja membuat pemilik kebun karet menyuruhnya beristirahat. Anto sempat menolak, namun pemilik karet tidak mau mengambil resiko. Kamu belum sarapan? Rahmat, pemilik kebun karet mendekatinya. Belum pak, maaf. Anto merasa kasihan. Tubuhnya mulai limbung. Rahmat meminta salah satu karyawan untuk membelikan nasi dan teh untuk Anto. Rudi datang membawa makanan dan meminta temannya untuk makan dulu. Anto berterima kasih lalu segera menghabiskan makanan itu. Rudi sampai menelan ludah melihat temannya makan sangat lahap. Temannya itu terlihat seperti orang yang belum makan 3 hari. Makanan itu lenyap masuk ke perut Anto hanya dalam hitungan menit saja. Anto menjadikan 1 bungkus makanan dan minuman ke dalam kantong plastik. Bungkus itu dia buang di tempat sampah yang ada di sekitar gubuk. Gubuk itu terbuat dari kayu. Biasanya para pekerja kebun akan beristirahat di gubuk itu sambil makan siang. Di kebun karet milik Rahmat ini ada 2 gubuk besar. Mereka bebas mau makan di gubuk yang mana. Anto yang hendak pingsan tadi memilih gubuk yang dekat dengan sungai. Sehingga aliran sungai terdengar begitu lembut di telinga dan menenangkan. Selain suara air dari sungai, gubuk ini memiliki pemandangan yang begitu indah. Hal itu menjadikannya tempat paling favorit bagi para pekerja kebun milik Rahmat. Tubuh Anto sudah mulai membaik.
Iseng-iseng dia mengamati pinggiran sungai, matanya menjelajahi setiap jengkal pinggiran sungai yang kadang ada batunya. Batu itu bisa untuk duduk karena atasnya datar. Siapa perempuan itu? Matanya mendadak menangkap seorang perempuan yang tengah duduk di salah satu batu yang ada di pinggiran sungai. Perempuan itu sedang melempari sungai dengan batu-batu kecil. Anto yang penasaran mencoba mendekatinya. Langkahnya seperti langkah singa yang menerkam mangsanya. Jalannya mengendap-endap hingga sampai di dekat perempuan itu. Awalnya Anto ragu mengajaknya berbicara, bahkan lebih mengarah ke salah tingkah. Dia punya cara untuk menutupi salah tingkahnya. Dia pura-pura berdehem dan merentangkan tangannya. Perempuan itu lama-lama menyadari kedatangannya, lalu mencoba mengajaknya mengobrol. Anto kaget dan gelagapan saat menatap perempuan itu. Selain cantik, suaranya juga sangat lembut. Dia belum pernah mendengar suara perempuan selembut itu. Benar, aku pekerja di sini. Kamu siapa? Kenapa duduk di sungai sendirian? Anto menatap sekitar memastikan bahwa tidak ada orang selain mereka berdua. Setiap pagi aku sering datang ke sini. Apa kamu tidak pernah melihatnya? Perempuan itu memasang ekspresi lugu. Seketika darah Anto berdesir. Jantungnya berdetak tanpa ritme yang jelas. Ekspresi lugu itu membuat siapapun yang melihatnya akan gemas. Anto hanya menggeleng karena tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat asyik memandangi kecantikan perempuan itu, dia mendengar ada yang memanggilnya. Anto panik lalu segera pergi dari sana dengan sedikit berlari. Namun dia terpeleset dan kakinya terkilir lagi. Kamu tidak apa-apa? Perempuan itu bangkit dan menghampirinya. Kakiku terkilir yang ini. Anto menunjuk kaki kanannya. Perempuan itu memijat pelan kakinya. Dia meringis kesakitan dan sesekali mengaduh. Perempuan itu meminta Anto untuk menahan sakitnya sebentar, karena kakinya harus dipijat supaya bisa cepat sembuh. Tangan perempuan itu sangat lihai untuk memijat. Dia mengurut kaki itu dari bawah lutut sampai di atas mata kaki yang mana menjadi pusat rasa sakitnya. Anto tak henti-hentinya meringis. Dan sesekali memegang tangan perempuan itu tanpa sengaja. Kulitnya sangat lembut dan terasa dingin. Pikirannya mulai tidak fokus. Matanya diam-diam mengamati wajah perempuan yang sedang memijitnya. Tak berselang lama, ada yang meneriaki namanya lagi dan berulang kali hingga membuatnya terkejut. Anto meminta perempuan itu berhenti. Dia takut orang-orang akan berpikiran negatif saat melihat mereka sedang dalam posisi setengah tidur. Maaf, aku harus kembali dulu. Anto beranjak lalu pergi. Baru beberapa meter dia berlari, dia menabrak tubuh Hasto. Hasto terpelanting begitu saja dengan dia. Lah, ini orangnya. Hasto meneriaki karyawan lain. Seketika mereka ngerumuni Anto. Ternyata sudah hampir setengah jam mereka mencari Anto. Mereka tanpa ampun menyerangnya dengan puluhan pertanyaan. Anto cerita kalau dia tidak sengaja jatuh di dekat sungai hingga kakinya terkilir. Dia juga cerita kalau ada perempuan yang membantunya. Mana perempuan yang kamu maksud? Rudy mengedarkan pandangannya, tetapi tidak menemukan siapa-siapa. Tadi di sana, dan aku juga diobati di sana. Anto menunjuk batu besar tempat di mana perempuan tadi muncul. Jangan mengarang. Dari tadi kami lewat depan batu itu, tapi tidak ada orang. Kamu pasti sembunyi ya, supaya tidak ketahuan kami. Tatapan Hasto penuh dengan kecurigaan. Matanya terus menyelidiki dari ujung rambut sampai kaki. Anto bahkan berani bersumpah jika dia hanya jalan-jalan di sekitaran sungai. Dia tidak macam-macam dan malah kakinya sakit terkilir. Anto berkali-kali mengangkat kakinya agar teman-temannya bisa melihat kakinya yang mulai membengkak. Tapi aneh sekali rasanya. Padahal sudah melewati batu itu berkali-kali dan tidak melihat Anto, apalagi ada perempuan juga. Giat yang sejak tadi diam ikut berkomentar. Iya, aneh. Jangan-jangan... Rudy hendak berbicara yang aneh-aneh, tapi langsung Hasto sanggah supaya tidak jadi pamali. Rudy berasa bersalah dan meminta maaf. Hasto mengajak yang lain segera pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Anto masih memikirkan perempuan itu. Kecantikannya membekas di ingatannya hingga membuatnya senyum-senyum sendiri. Rudy yang melihat itu menepuk pundak Anto. Kamu senyum-senyum sendiri kenapa, hah? Kena sawan? Rudy menjewer telinga Anto. Tidak, tadi lucu aja. Kalian mencariku kemana-mana tapi tidak ketemu. Anto beralasan supaya teman-temannya tidak curiga. Ketika sedang berada di rumah, lagi-lagi bayangan perempuan itu datang di pikirannya.
hingga membuatnya lupa makan. Istrinya yang sejak tadi melihat suaminya hanya tiduran di ranjang bambu sempat heran. Suaminya yang biasa marah-marah karena tidak ada makanan, malah asyik tiduran saja di teras. Surti jadi semakin senang karena tidak ada suara bising lagi di rumah, sehingga dia bisa berdandan dan beristirahat sepanjang malam. Bahkan saat malam pun, Anto tidak tidur di ranjang dan memilih tidur di ruang tamu dengan tikar. Anto dan perempuan itu sering bertemu. Bahkan benih-benih cinta mulai tumbuh saat tanpa sengaja batu yang Anto lempar mengenai kening perempuan itu. Anto mendekati perempuan itu karena takut dia marah. Tidak apa-apa kok, santai saja. Ucapan perempuan itu membuat Anto mulai membanding-bandingkan. Dia yakin jika itu istrinya, Anto akan dicaci maki habis-habisan dan bahkan tidak boleh pulang. Mereka kembali bermain lagi layaknya remaja. Hal itu terus mereka lakukan setelah Anto selesai bekerja. Bahkan teman-temannya heran karena Anto sering pulang belakangan. Pernah suatu waktu temannya membuntutinya, tetapi setengah perjalanan temannya kehilangan jejak. Anto seperti hilang begitu saja di balik pohon. Lama-lama temannya mulai terbiasa dengan kelakuan Anto. Rasa penasaran itu terkikis seiring berjalannya waktu. Anto semakin nyaman dengan perempuan itu hingga membuat sikapnya pada Surti berubah. Sore itu Anto pulang dan melihat istrinya sedang duduk di teras. Anto tidak menyapa dan memilih langsung masuk ke rumah. Surti yang melihat suaminya nyelonong masuk begitu saja terheran-heran. Tumben sekali, suaminya tidak menyuruhnya masak atau membuatkan kopi. Ia menyusul suaminya masuk ke rumah karena penasaran. Anto selesai memakai baju dan keluar dari kamar. Tumben tidak minta makan dan kopi. Surti membuka obrolan. Bukannya kamu malah senang ya? Tidak ada yang menyuruh-nyuruh lagi. Wajah Anto terlihat sangat datar. Surti diam sebentar. Entah kenapa rasa penasarannya meluap-luap saat ini. Dia bertanya-tanya di mana suaminya makan sebelum pulang. Jangan-jangan dia berselingkuh dan makan di rumah selingkuhannya. Hatinya terus bergejolak karena adanya pertanyaan itu. Kamu punya selingkuhan ya? Surti menatap Anto dengan tatapan tajam. Tidak. Kenapa memangnya? Oh, soal di mana aku makan pasti ya. Aku selalu mampir di warung Bu Inem sebelum pulang. Anto merapikan rambutnya sambil berjalan pulang. Surti tidak lagi bertanya. Dia malah menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya. Di tengah-tengah memanen getah karet, Rudi melihat Anto senyum-senyum sendiri. Apalagi saat melihat gubuk yang biasanya mereka gunakan untuk beristirahat, awalnya Rudi tidak menegurnya. Namun lama-kelamaan dia merasa risih sendiri. Kamu kenapa? Rudi menepuk pundak temannya. Tidak apa-apa, kali ini kerjaku lebih semangat. Anto tersenyum. Memangnya kenapa? Rudi merasa heran. Lihat di gubuk itu, ada perempuan yang menungguku. Anto menunjuk gubuk. Rudi membelalakkan mata melihat gubuk kosong yang tidak ada siapa-siapa. Sampai-sampai dia mengusap matanya. Tetapi tetap saja gubuk itu kosong. Rudi menepuk pundak Anto lagi. Sepertinya ada yang tidak beres dengan temannya itu. Anto gelagapan dan bertanya kenapa pada Rudi. Mana perempuan yang kamu maksud? Rudi menunjuk gubuk yang hanya satu daun saja di atasnya. Tadi dia di sana, tapi sekarang pergi kemana ya? Anto mengamati sekitar gubuk itu dan perempuan itu sudah hilang. Rudi sudah capek dan memilih untuk kembali bekerja. Ketika di pinggiran sungai saat istirahat, Anto tidak menemukan perempuan itu. Anto mulai gelisah. Bahkan sampai lupa makan lauk yang dia beli di warung Bu Inem tadi. Kamu belum makan juga, Anto? Pemilik kebun karet menegur Anto yang sedang tampak kebingungan di pinggiran sungai. Ah, iya pak, maaf, aku makan sekarang. Anto yang dikagetkan dengan suara bosnya segera kembali ke gubuk. Agak cepat ya, sebentar lagi kita mulai lagi. Pemilik kebun karet itu mengingatkan sambil berlalu. Sambil makan, Anto tidak henti-hentinya mencari perempuan itu. Pandangannya berkeliaran kemana-mana. Nasi yang seharusnya masuk semua ke mulutnya sebagian berjatuhan. Makannya seperti anak kecil. Barulah perempuan itu terlihat ketika Anto hendak pulang. Perempuan itu memanggil Anto yang sejak tadi terus mencarinya. Anto kegirangan lalu menghampirinya. Perempuan itu tersenyum. Kamu kemana saja tadi? Anto merasa tersipu malu. Tadi aku tidak kemana-mana kok. Perempuan itu kembali menerbitkan senyumannya. Anto masih penasaran dengan rumahnya. Dia meminta perempuan itu menunjukkan rumahnya. Perempuan itu mau. Tanpa ragu, perempuan itu menarik tangan Anto dan mengajaknya menyeberangi sungai.
Air sungai yang tidak terlalu dalam bisa mereka lewati. Perempuan itu berhenti di depan pondok, sebuah rumah yang terbuat dari kayu. Anto yang masih mengamati rumah itu dikejutkan dengan tarikan tangan dari perempuan itu. Dia sempat ragu saat diajak masuk. Tidak apa-apa, di rumah ini hanya aku yang tinggal. Perempuan itu meyakinkan Anto. Anto akhirnya menurut. Mereka masuk dan duduk di atas tikar. Tidak ada makanan sama sekali yang disajikan. Apa kamu tidak punya makanan? Anto bertanya dengan rasa prihatin yang besar. Perempuan itu tersenyum saja. Anto merasa heran. Biasanya ketika ada tamu, tuan rumah selalu menyajikan makanan. Berbeda dengan perempuan yang ada di depannya ini. Anto masih mencoba menerka apa yang terjadi. Kalau tidak ada makanan, biar aku yang belikan. Anto pikir perempuan itu tidak mampu membeli makanan. Tidak. Bukan itu. Sebaiknya kamu harus ikut denganku, agar tahu. Perempuan itu berdiri dan langsung menarik tangan Anto. Anto menurut saja saat perempuan itu mengajak jalan-jalan di sekitaran kampungnya. Terlihat bentuk rumahnya sama, namun suasananya berbeda. Dia tidak menemukan ada keramaian di kampung itu. Perempuan itu mengajak ke sebuah rumah yang sangat besar, bahkan lebih besar dari rumah-rumah lainnya. Ini siapa? Ternyata rumah yang besar itu adalah milik tetua kampung tersebut. Dia orang seberang, Mbah. Perempuan itu menunduk. Anto mengamati wajah perempuan yang dia suka terlihat sangat ketakutan. Aku sudah menasihatimu berapa kali. Baru kemarin, aku menasihatimu karena ketahuan berduaan dengan laki-laki seberang. Sekarang malah membawanya kemari. Tetua itu marah-marah. Nyali Anto menjadi ciut. Tetua itu segera mengusir Anto dengan agak kasar. Anto yang ketakutan lari keluar dari rumah itu. Tetapi perempuan itu melarangnya dan memohon pada tetua untuk memberinya jalan keluar. Apa kamu mencintainya? Tetua itu meminta Anto berhenti. Ya, aku sangat mencintainya. Anto sedikit berteriak. Tetua itu meminta Anto kembali. Anto ragu dan takut. Karena langkahnya yang sangat lambat, membuat tetua itu marah dan meminta Anto berjalan lebih cepat. Kamu pasti belum tahu di mana kamu berada. Tetua itu masih berbicara dengan nada tegas. Anto menggeleng. Dia merasa berada di kampung sebelah. Ternyata prasangkanya salah. Tetua itu memberitahu kalau Anto berada di kampung jin. Anto terperanjat dan matanya tidak henti-hentinya berkedip. Satu-satunya cara agar kalian bisa bersama adalah dengan menikah. Setelah menikah, kalian bisa bebas menikmati apa saja di sini. Bahkan kamu bisa makan makanan di sini. Tetua itu menepuk pundak Anto dengan sangat keras. Anto meringis kesakitan. Setelah memberi tawaran lagi, Anto mantap untuk menikahi perempuan itu dengan segala resiko yang ada. Jika kamu sudah makan makanan di sini, kamu tidak akan bisa kembali ke duniamu. Apa kamu tahu? Tetua kembali menegaskan. Anto sempat teringat istrinya dan masa-masa indah dengannya. Tetapi ingatan tentang kelakuan istrinya belakangan ini membuat Anto semakin yakin untuk menikah. Tetua itu pun menikahkan mereka. Anto tampak senang dan bahagia, apalagi saat ini dia selalu bersama dengan istrinya tanpa penghalang apapun. Sedangkan di rumah, jalannya Surti sedang bersembunyi karena Haji Tamrin datang lagi menagih hutang. Dia ketakutan karena sendirian di rumahnya. Sudah 2 bulan suaminya tidak pulang, sehingga dia tidak mungkin beralasan untuk menagih suaminya lagi. Karena tidak menemukan siapa-siapa, Haji Tamrin pulang. Surti bersandar di pintu dan merasa lega. Dia mulai merasa kesepian setelah suaminya 2 bulan tidak pulang. Berita tentang hilangnya Anto sudah tersiar di mana-mana. Mulanya dia tidak mengubris, namun lama-lama dia merasa kehilangan. Apalagi saat dalam keadaan genting, tidak ada suaminya sangat terasa sekali. Surti mencoba mencari keberadaan suaminya. Hal yang pertama dia lakukan adalah bertanya pada Rudi. Kapan terakhir kali Anto terlihat, Kang? Mata Surti mulai berkaca-kaca. Sekitar 2 bulan yang lalu, Surti. Dia terlihat sedang berjalan ke pinggiran sungai saat kami pulang. Sebenarnya hal itu biasa terjadi. Tetapi entah kenapa, setelahnya dia tidak terlihat lagi. Rudi juga merasa kehilangan. Tangis Surti pecah. Dia menangis di gubuk. Rahmat dan yang lainnya merasa prihatin lalu mendekatinya. Mereka berjanji akan membantu Surti mencari Anto sampai ketemu. Mereka mulai menyusuri pinggiran sungai.
Orang-orang mengira Anto tenggelam saat mencari ikan atau cuci tangan. Namun ada juga yang mengira jika Anto dibawa jin dan disandera di sana. "Apa kamu mikir begitu?" Rudi bertanya pada Hasto yang berpikiran nyeleneh. "Apa kamu tidak curiga saat Anto berkali-kali menyebut perempuan itu di pinggiran sungai dan gubuk?" Ucapan temannya itu membuat Rudi sadar. Jika dihubungkan ada benarnya juga. Mereka mencarinya seharian. Namun nihil. Jika tenggelam, pasti tidak di tempat ini karena sudah 2 bulan juga. Surti pulang dengan kesedihan yang berkali-kali lipat. Dia menangis sepanjang perjalanan, membuat orang-orang merasa kasihan. Bayangan suaminya masih berseliweran di ingatannya. Dia mengamati sekitar rumah, masih berharap suaminya pulang. Akan tetapi hanya hembusan angin yang datang. Angin itu seolah membuat kesedihannya semakin membara. Surti semakin kalap saat mendengar uang arisannya dibawa kabur. Ternyata orang baru yang datang ke kampungnya dan mengiming-imingi arisan adalah penipu. Sehingga Surti dan beberapa ibu-ibu lainnya hanya bisa pasrah. Mereka tidak bisa mengadu dan melaporkan masalah itu. Marni yang masih saudara dengan Surti datang. Surti masih tampak sedih dan pandangannya kosong. Marni mencoba menghibur saudaranya itu hingga setiap hari ia datang membawa masakan untuk Surti. "Kamu harus makan, Surti." Marni menyuapi Surti yang seharian belum makan. "Buat apa aku makan, Kak?" Surti menangis lagi. Dia teringat dengan suaminya. Perlakuannya pada suaminya waktu itu kian menjadi penyesalan. Surti sampai memukul-mukul kursi karena sudah kelewatan dengan suaminya. Marni mendekat tubuh anak dari bibinya itu. Dia mencoba menenangkan dan menghentikan tangan Surti yang terus memukul kursinya. "Sudah, Surti, kamu tidak perlu menyesal begitu. Semuanya sudah berlalu." Marni menarik tubuh Surti. Dia pun mencoba menenangkan saudaranya itu. Surti mau berhenti saat Marni berjanji akan mencarikan orang pintar. Mereka akhirnya mencari orang pintar. Dia mendatangi rumah Mbah Mono. Mbah Mono sering menyembuhkan penyakit dan bisa membantu orang-orang yang terkena santet. Tak hanya itu, bahkan Mbah Mono pernah menemukan orang yang hilang diculik oleh roh jahat. Halaman luas dengan pepohonan yang rimbun membuat dada Surti naik turun tidak beraturan. Nafasnya memburu. Saat hendak melangkah, Surti tampak ragu karena di depannya tampak rumah terbuat dari kayu dan doyong ke depan seperti hendak terjatuh. "Kamu yakin rumahnya ini, Kak?" tanya Surti dengan penuh keraguan. Marni mengangguk. Karena adiknya itu tidak banyak bertanya, Marni langsung menggandeng tangan Surti dan mengajaknya masuk ke dalam. Marni mengetuk pintu. Entah dari mana suara gemuruh terdengar di telinga mereka. Dia pun mengetuk lagi pintunya. Tiba-tiba saja pintu terbuka dengan perlahan dan membuang seluruh bangunan yang ikut bergerak. Surti nyaris saja menjerit kalau tidak segera menutup mulutnya. Dia benar-benar takut karena rumah itu akan tampak roboh. Laki-laki parubaya yang mengenakan pakaian dalang dan corak coklat yang sudah memudar keluar dari balik pintu. Tubuhnya kurus sehingga tulang-tulang kecilnya tidak mampu tertutup lagi oleh kulitnya. Wajahnya tirus dan kulit pipinya seperti tertarik ke dalam sehingga tulang rahangnya terlihat begitu jelas. Bau apek tercium begitu jelas menyeruak dari baju dan celananya. Bau itu benar-benar menusuk hidung dan membuat Surti harus menutup hidungnya. "Ada perlu apa?" tanyanya singkat. Marni menjelaskan semua yang terjadi pada Surti dan suaminya. Mbah Mono seolah sudah mengetahui sehingga hanya membalasnya dengan anggukan. Dia pun meminta keduanya masuk. Saat hendak masuk ke rumahnya, Surti terkejut karena lantai rumah itu masih tanah. Dia berjalan sambil berjinjit saat melihat ada serangga keluar dari tanah. Mereka tiba di ruangan yang sudah ada tikar di atas tanah. Surti dan Marni duduk di sana. Dia merasa ada yang berjalan di bawah tikar. Namun Surti berusaha mengalihkan perhatiannya dengan cara menatap Mbah Mono yang sedang melakukan ritual. "Suamimu sudah tidak bisa kembali." Tiba-tiba saja Mbah Mono membuka mata dan mengeluarkan kata-kata itu. "Maksudnya apa, Mbah?" tanya Surti sambil melototkan matanya. Dia sudah menikah dengan jin dan mau tinggal di alamnya, sehingga dia tidak bisa kembali lagi. Mbah Mono menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Anto. Surti langsung bersimpuh di kaki Mbah Mono supaya membantunya mengembalikan suaminya. Mbah Mono mengangguk. Dia mencoba berkomunikasi dengan tetua alam di sana. Setelah Surti kembali duduk,
Dia segera memejamkan mata dan mencoba berkomunikasi. Ternyata, suamimu sendiri yang menginginkan hidup dengan perempuan itu. Dia tidak mau kembali ke alam ini. Mbah Mono membuka mata untuk kedua kalinya. Coba Mbah, suruh tetua itu membujuk suamiku. Istrinya sedih karena mencarinya terus. Surti memohon sekali lagi. Mbah Mono mengangguk dan kembali memejamkan mata. Namun lagi-lagi, suaminya tidak mau. Dia yang memutuskan untuk tinggal dengan jin wanita itu selama-lamanya. Mendengar itu, tangis Surti pecah. Penyesalannya terasa begitu meluap-luap. Dia teringat dengan dosa-dosanya selama ini, apalagi perlakuannya pada suaminya. Sejak saat itu, Surti tidak pernah bertemu dan berkumpul lagi dengan suaminya lagi. Marni segera mengajak Surti pulang. Surti yang belum puas mengajak Marni ke orang pintar yang lain, tetapi jawabannya hampir sama. Dia pun pasrah dan mau tidak mau menerima takdirnya. Suaminya tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Surti mencoba berubah dan menjalani hidupnya sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.